Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ad-Da'wah PCM Padangan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian di sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik yang kita akan dalami dan kita kaji, kita berbicara tentang sholat. Pembahasan tentang sholat itu di dalam putusan dan fatwa tarjih itu sudah cukup banyak dan juga lengkap. Misalnya di HPT jilid 1 itu ada Kitabus Shalah yang merupakan putusan Solo 1929. Putusan Solo 1929. Kemudian pembahasan sholat sebagaimana dalam Kitabus Shalah di HPT jilid 1 yang teksnya itu berbahasa Arab, itu mungkin dirasa belum mudah untuk dipahami dan juga mungkin masih ada beberapa pembahasan yang penting untuk dilengkapi. Sehingga tahun 2015 Munas Tarjih ke-29 di Jogja itu masih dibahas dan dirumuskan sehingga melahirkan tuntunan sholat 5 waktu sebagaimana yang ada di dalam jilid HPT jilid 3. Artinya pembicaraan tentang sholat yang ada di dalam HPT itu ada di HPT jilid 1 dan juga HPT apa? Jilid 3 atau HPT lama dan HPT baru. Demikian juga kalau kita lihat di dalam TJA, tanya jawab agama, yang saat ini sudah terbit 9 jilid, jilid 1 sampai jilid 9. Fatwa yang ada di dalam TJA atau fatwa tarjih yang terdapat dalam TJA itu secara umum juga banyak bicara tentang apa? Sholat. Kenapa demikian? Ya karena dari sekian ajaran agama Islam yang paling penting itu persoalan ibadah, dan ketika kita bicara ibadah yang paling penting adalah apa? Sholat. Sehingga perintah wa aqimus sholah itu sering kita temukan di dalam apa? Al-Quran. Betapa pentingnya sholat. Ternyata sholat itu menjadi ukuran baik dan jeleknya apa? Seseorang. Sehingga sholat itu amalan yang pertama kali apa? Dihisab. Sebagaimana hadis yang cukup populer yang sering kita dengar apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali seorang hamba itu dihisab di hari kiamat juga berkaitan dengan apa? Sholat. Tetapi yang menarik Pak, itu yang menarik. Kalau jenengan lihat putusan dan fatwa tarjih
yang berkaitan dengan topik kita, bicara tentang hal-hal yang membatalkan sholat atau pembatal sholat atau al-mubtilatu lis-sholat, itu ternyata tidak ditemukan. Ternyata apa? Tidak ditemukan. Jenengan cek saja HPT jilid 1 maupun HPT jilid 3 di fatwa itu belum ditemukan. Sehingga penting untuk kita coba dalami, meskipun belum ada putusan resmi ataupun fatwa resmi dari Muhammadiyah, tapi kajian kita lebih bersandar pada manhaj tarjih, yaitu bagaimana metodologi istinbat yang ada di dalam Muhammadiyah, secara khusus berkaitan bagaimana kita melakukan istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, yaitu sunnah yang memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, sebagaimana dalam rumusan ma huwa din, apa itu agama, yang ada di dalam kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang merupakan paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam istilah usul fikih itu ada pembahasan ibadah itu bisa disebut ibadah as-shahihah, dan ibadah itu bisa disebut ibadah batilah. Itu ibadah yang shahihah, yang sah, itu kriterianya apa? Yaitu ma wafaqa asy-syar'a. Secara sederhana itu ibadah yang sesuai dengan syariat. Itu ibadah yang apa? Sah. Sehingga ketika kita dulu pernah mengkaji tentang syurut qabuli al-amal, syarat diterimanya apa? Amal. Itu yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mutaba'ah atau muwafaqah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Syarat ini Pak, itu ternyata kita temukan di bukunya Kiai Haji Raden Najid itu, yang judulnya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika Kiai Ahmad Dahlan menafsirkan tentang surat Al-Asr itu kan, illal ladzina amanu wa amilu apa? Sholihat. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Artinya kalau itu ibadah, ibadahnya harus apa? Shahihah. Sehingga kedudukan ibadah sesuai dengan perintah Nabi itu sangat apa? Penting. Ketika tidak dilakukan tidak sesuai dengan perintah Nabi, itu maka tidak disebut ibadah yang shahihah. Dalam konteks sholat, kembali ke topik kita ya, sholat yang disebut sholat yang sah itu ketika apa? Terpenuhi syarat dan rukun. Itu sholat itu disebut sholat yang sah atau yang shahihah ya. Shahihah jadi sah bahasa Indonesia kita kan. Sholatnya sah atau batal. Sholat yang sah itu kriterianya apa? Memenuhi syarat dan rukun. Adapun yang sunnah itu kalau ditinggal ibadahnya atau sholatnya sah atau enggak? Tidak atau enggak? Tetap sah. Hanya saja kurang utama. Kurang apa? Utama. Ya misalnya kita sholat meninggalkan doa iftitah, itu sholatnya tetap apa? Sah. Tapi apakah utama? Tidak kan itu. Meskipun secara fikih masih disebut sholat yang sah, karena membaca doa iftitah hukumnya apa? Sunnah itu. Betul. Kalau ibadah yang batil, ibadah batil itu berarti ibadah yang yukhalifu asy-syar'a atau al-ibadah allati tukhalifu asy-syar'a, ibadah yang menyalahi syariat. Kalau dalam konteks salat yang batilah atau salat yang batal itu apa Pak? Kriterianya ketika faqdu asyurut wal arkan, salat itu kehilangan syarat atau rukun.
Misalnya dengan sholat itu tidak pakai rukuk Pak, berdiri langsung sujud. Kadang-kadang nek cepet-cepet iso terjadi Pak itu. 12 ya. Itu kalau ditinggal dengan sengaja Pak, bukan tidak sengaja loh. Sah atau enggak? Tidak sah, tidak sah, tidak sah. Berarti sholat semacam itu disebut sholat yang batilah atau batal Pak? Hah? Ya nanti kita bahas Pak. Ini masih mukadimah dulu. Insya Allah nanti terjawab. Ini masih mukadimah Pak. Belum masuk pada materi. Ya, itu intinya. Saya cuma ingin menegaskan kriteria sholat yang sah itu terpenuhi syarat dan rukun. Kalau enggak terpenuhi berarti batilah atau batal itu ya. Terus sekarang Pak, ada kaidah al-aslu fil ibadah as-sihhatu. Hukum asal ibadah itu apa? Sah. Hukum asal ibadah itu apa? Sah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu, janganlah engkau membatalkan a'malakum, amal-amal kamu sekalian. Nah, salat itu apa? Aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksusoh, dengan syarat-syarat yang tertentu. Artinya kalau jenengan sudah Allahu Akbar, itu apa Pak? Sah, harus dilakukan sampai salam. Tidak boleh jenengan Allahu Akbar terus jenengan dipanggil temennya Pak, diajak ngopi gitu, diajak ngopi ya, terus jenengan batalkan, nggak boleh. Kenapa? Wala tubtilu a'malakum. Jadi kaidah sholat atau kaidah ibadah, hukum asal ibadah itu sah, tidak boleh dibatalkan. Tetapi ada beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah kita, dan hal-hal ini dijelaskan oleh syariat. Hal-hal ini dijelaskan oleh apa? Syariat. Yang pertama yaitu pembicaraan atau omongan atau kalamunas, omongannya manusia amdan, secara sengaja. Ini menurut ittifaqul ulama, kesepakatan ulama, kalau kita sholat Pak ngomong dengan sengaja, hukumnya apa? Batal. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibnil Hakam as-Sulami. Hadis ini cukup menarik Pak. Ceritanya punya sejarah bagaimana munculnya hadis ini. Kalau dalam Al-Quran kan disebut sababun nuzul. Kalau hadis apa Pak namanya? Sababul wurud, sababu wurudil hadis, itu yaitu menceritakan bagaimana munculnya sebuah hadis. Muawiyah ibnil Hakam as-Sulami itu pernah sholat. Ketika ia sholat mendengar sahabat yang lain, dia lagi bersin Pak, atau beres itu. Kalau orang bersin itu kan disunahkan bilang apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan apa? Yarhamukallah gitu. Muawiyah ibnil Hakam posisinya sholat, dia mendengar orang bersin baca hamdalah, kemudian direspon yaitu yarhamukallah gitu. Ketika itu Pak, sahabat yang lain itu tahu apa yang dilakukan Muawiyah ibnil Hakam. Semuanya pada nepui atau mukuli bahu pahanya ini Pak. Menunjukkan apa? Orang kok apa Pak? Nggak tahu hukum, orang kok goblok bahasa kita. Orang kok apa? Goblok. Bahasa goblok ini kan lagi viral-viralnya Pak sekarang. Itu ya, ibaratnya gitulah. Tapi ternyata Pak, ketika Rasulullah tahu apa yang dilakukan Muawiyah ibnil Hakam itu, Rasulullah itu tidak
membuli, Pak, kesalahan yang dilakukan Muawiyah ibnil Hakam. Dan Muawiyah ibnil Hakam itu sampai punya kesimpulan, ma ra'aitu mualliman ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang muallim, guru, pengajar yang lebih baik etikanya, adabnya daripada siapa? Rasulullah. Ini penting, Pak. Karena Rasulullah ketika ada sahabat yang melakukan kesalahan, Pak, terutama dalam masalah agama, itu hanya diajari cara yang baik atau yang benar, tapi tidak pernah apa? Dibully atau di goblok-goblokan, itu tidak pernah itu. Itu bagaimana Rasulullah mengajarkan apa, Pak? Etika sopan santun kepada para sahabat. Sehingga muncul sebuah istilah yang sekarang lagi rame-rame dibahas itu, Pak. Apa itu? Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada apa? Ilmu. Semua wasiatnya generasi salaf, Pak, kepada anaknya dulu itu apa? Ta'addabu tsumma ta'allamu. Kamu itu beradab dulu, baru apa? Belajar ilmu. Artinya apa? Orang yang punya ilmu, adabnya, etikanya harus apa? Harus baik gitu. Sehingga kaidah al-adabu fawqal ilmi itu maksudnya bukan berarti menganggap ilmu itu tidak penting. Ilmu itu penting. Tapi kalau orang punya ilmu tanpa adab, itu lebih banyak merusak daripada Bapak memperbaiki. Ya, problem bangsa kita itu pejabatnya apakah tidak pandai, Pak? Ya pandai semuanya. Orang yang duduk sebagai pejabat semuanya pandai. Tapi masalahnya apa? Etikanya. Orang yang korupsi apakah bodoh? Tidak. Tapi masalahnya apa? Tidak punya etika, tidak punya adab. Bahwasanya mengorupsi uang rakyat itu sama dengan tidak punya apa, Pak? Etika itu. Problemnya di situ. Nah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan Muawiyah ibn al-Hakam ketika berbicara di dalam sholat, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muawiyah ibn al-Hakam. Rasulullah bersabda, inna hadhis sholata, sesungguhnya sholat ini, la yasluhu ora patut fiha ing dalam sholat apa syai'un suwiji-wiji min kalaminas sanging omongane menungso. Berarti sholat itu apa, Pak? Kita munajat, kita berbicara, kita berkomunikasi kepada Allah. Sehingga Nabi menjelaskan ucapan yang boleh di dalam sholat itu apa? Innama huwa tasbihu. Yang pertama adalah tasbih. Tasbih itu bacaan apa? Subhanallah gitu. Yang mana ketika kita sholat kita baca, ketika kita apa, Pak? Ruku dan sujud gitu. Ketika kita ruku boleh kita baca subhana rabbiyal azim. Tapi kalau di putusan tarjih belum ditambahi wa bihamdih, Pak. Tambahan wa bihamdih itu dalam pandangan majelis tarjih hadisnya masih diperdebatkan. Meskipun dalam Fathul Mu'in fikih Syafi'i yang dipakai di masyarakat ada, atau Syekh Nasruddin Albani juga mensahihkan tambahan wa bihamdih. Tapi dalam pandangan tarjih dan juga Hasan Persis atau Bandung atau Bangil, Pak, itu dianggap tambahannya itu sebagaimana pendapat Imam Ahmad, tambahannya itu dhaif, belum bisa dipakai. Sehingga kalau jenengan baca HPT jilid 1 maupun jilid 3, Pak, dalam rukuk dan sujud boleh baca subhana rabbiyal azim, dalam sujud baca subhana rabbiyal a'la, tapi tidak ada tambahan wa bihamdih itu. Sehingga sholat itu, karena makna sholat itu ad-du'a, berdoa, diantaranya kita dianjurkan membaca tasbih itu. Yang kedua, omongan yang boleh itu wa takbir. Apa? Takbir. Takbir itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir apa? Intiqal. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib dan menjadi penanda
masuknya apa Pak? Salat. Sehingga Nabi mengatakan miftahus sholati at-tahuru, kunci salat itu bersuci. Dalam riwayat yang lain miftahus sholati al-wudhu'u, terus apa Pak? Wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha apa? At-taslimu. Yang mengharamkan itu takbir dinamakan apa? Takbir ihram. Sehingga kalau jenengan sudah Allahu Akbar, semua aktivitas dan ucapan yang tidak ada hubungannya dengan sholat kemudian jenengan lakukan, sholat apa perbuatan dan ucapan itu haram. Makan minum itu halal Pak. Tapi kalau jenengan Allahu Akbar terus saya ngambil tahu ini, tahu goreng saya makan, itu apa? Haram, dan sholat saya apa? Batal, itu batal itu. Karena sudah apa? Takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikal, ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Takbir intikal itu apa? Takbir yang kita baca ketika kita pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Yang secara umum bisa kita simpulkan ada 4 kesunahan kita membaca takbir intikal. Ketika apa? Ketika posisi kita berdiri, lawannya berdiri, duduk. Yang ketiga, ketika kita naik, lawannya naik, turun. Sehingga kita simpulkan ada 4 tempat itu. Dan jenengan analisa sendiri ya. Jenengan baca takbir intikal itu posisinya kalau enggak berdiri ya duduk, kalau enggak naik ya turun. Ada di 4 tempat. Sebagaimana kesunahan ketika kita mengangkat tangan saat takbir itu ada di berapa tempat? 4. Ketika takbiratul ihram, apalagi Pak? Mau ruku, terus apa? Iktidal, meskipun yang kita baca tasmi' atau sam'alah, sami Allahu liman hamidah. Terus yang keempat apa? Apa? Indal qiyam minat tasyahud al-awwal. Ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Yang ini Pak, yang keempat ini loh, di Sulam Safinah, di Safinatun Najat itu disebutkan, tapi saya nggak tahu di masyarakat kok nggak dipraktekkan loh. Padahal ini ajarannya mazhab Syafi'i sebagaimana dalam apa kitab Sulam Safinah itu. Tapi di masyarakat itu jarang orang mempraktekkan ngangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jarang tuh ya? Jarang. Padahal itu ada di kitab Sulam Safinah. Sulam Safinah atau Supina Pak? Hah? Sulam Safinah. Nih, orang Jawa itu bacanya Supinah, bukan apa? Safinah. Kitab ini luar biasa Pak. Kalau jenengan khatam itu sama dengan khatam atau lulus S2. Lah kalau lulus S2 Pak, S1-nya. Karena kitab itu kan gabungan dari 2 kitab ya. Safinatun Najat diawali S Pak. Yang kedua Sulam Taufik diawali S, berarti kan S1 dan S2. Jadi sama dengan lulus S2 itu. Kalau sudah apa? Khatam kitab Sulam Safinah yang isinya Safinatun Najat dan Sulam Taufik gitu. Kemudian yang ketiga wa qiraatul Qur'ani, bacaan Quran. Bacaan Quran itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama Al-Fatihah, hukumnya wajib termasuk rukun salat. Yang kedua bacaan apa? Surat. Surat saja atau surat pendek? Ibu ini jawab pendek. Di masyarakat itu surat pendek biasanya saya gojologi Pak Bu. Berarti ini surat pendek, surat panjang nggak boleh itu dibaca dalam salat. Boleh atau enggak? Boleh. Maksudnya cukup bacaan surat, nggak usah jenengan tambahi pendek. Mau pendek mau panjang kan boleh-boleh saja tuh. Meskipun saya tahu Pak, maksudnya umumnya itu ya surat-surat pendek. Tapi bukan syaratnya harus surat pendek. Wong Nabi sholat malam saja Al-Baqarah selesai Pak. Tambah Ali Imran juga itu. Nah kita nggak mampu. Ini kan panjang-panjang semuanya itu. Lagi Al-Baqarah dibaca semuanya Pak dalam satu sholat ya capek kita itu.
Nah, kalau Al-Fatihah hukumnya wajib, tapi kalau bacaan surat hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya di 2 rakaat yang pertama. Kalau sholat subuh ya berarti dua-duanya pakai bacaan surat. Kalau sholatnya 3 rakaat kayak maghrib ya berarti rakaat ketiga tidak pakai. Kalau yang 4 berarti apa? Isya, duhur, asar itu ya berarti rakaat ketiga dan keempat ya tidak pakai. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Wajib bagi siapa? Umat Islam. Maksudnya orang yang sholat. Posisinya dia kalau munfaridan ya wajib, imaman jadi imam ya wajib. Kalau makmum, kalau sholatnya siriyah Pak, sholat siriyah itu sholat duhur dan asar, itu makmum wajib baca gitu. Tapi kalau sholat jahriyah, sholat malam, maghrib, isya, subuh, makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Nah itu yang ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafi nggak wajib Pak, makmum cukup mendengar. Di Indonesia didukung oleh Ahsan Persis tadi, atau Ahsan Bandung gitu, atau Ahsan Bangil. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia, mayoritas yang masyarakat di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, makmum ya tetap baca. Dan Muhammadiyah di mana gitu? Nah, ternyata kebanyakan warga Muhammadiyah itu sama dengan pandangannya Ahsan, Pak. Tapi ternyata kalau kita lihat putusan tarjih gitu, hasil Muktamar Khususi Tarjih di Minangkabau tahun 1930, jenengan nanti pulang cek di HPT jilid 1 Pak, di HPT lama. Setelah kita busolah di belakangnya ada footnote gitu. Ada apa? Footnote catatan kaki gitu. Di sana dijelaskan makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Kemudian dipertegas lagi di kitab sholat Jumu'ah Pak. Kitab sholat jamaah, mohon maaf. Kitab sholat apa? Jamaah. Di sana dikatakan putusannya ya, saya masih ingat itu. Wala taqra syai'an. Janganlah engkau apa? Membaca itu. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali Fatihatul kitab itu. Artinya dalam pandangan tarjih, dalam konteks apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak, itu ternyata sama dengan mazhab Syafi'i Pak. Saya cuma menekankan di sini loh. Meskipun ini permasalahan fikih, misalnya dengan mengikuti mazhab Hanafi atau sama dengan pendapat Ahsan, itu juga insya Allah punya landasan. Tapi kalau kita bicara keilmuan yang ada di Muhammadiyah, sejauh ini Muhammadiyah masih berpendapat sebagaimana mazhab apa? Syafi'i, kalau makmum tetap baca Al-Fatihah. Meskipun kalau ada orang yang berpandangan mencukupkan bacaan imam, bukan berarti sholatnya batal juga itu, karena dia juga punya landasan. Bisa dipahami ya? Tapi yang putusan dan pandangan Muhammadiyah, makmum tetap baca Al-Fatihah, sama dengan mazhab Syafi'i gitu. Terus dalil yang kedua Pak, semua yang saya kutip nanti jenengan bisa cek di kitab apa? Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis Zaid ibn Arqam Pak. Hadisnya ini menarik nih. In kunna lanatakallamu fis shalah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Kata Zaid ibn Arqam, kita di masa-masa awal Islam, di zaman Nabi kalau sholat itu juga kayak anak kecil Pak. Jenengan yang guru ya, siswanya diajak sholat Pak, dijejero. Ketika sholat yang terjadi apa Pak? Ngomong sak kancane. Itu biasanya kan anak kecil semacam itu Pak. Di masjid ini kalau ada anak kecil yang dua orang atau lebih Pak dijejerkan, itu biasanya terjadi apa? Rame atau ngomong dewi Pak, ya kan gitu. Tapi masalahnya itu anak kecil ini sahabat Pak, sahabat yang sudah
tua-tua kayak jenengan gitu, siannya kan gitu. Tapi sholat ngomong sak kancane ini. Coba Pak, yang diomongkan apa? Yukalimu ngomong ahaduna salah suwijine kita para sahabat sahibahu ing sahabate bihajati kelawan butuhan. Berarti ngomong butuhan nalika apa? Salat, Pak. Itu yang dilakukan oleh sahabat di masa Rasulullah, tapi di periodisasi awal, Pak. Sampai Allah menurunkan wa qumu lillahi apa? Qanitin. Wa qumu dan berdirilah kamu lillahi karena Allah qanitin dalam keadaan apa, Pak? Sakitin. Qanitin itu kunut. Kunut itu memiliki sekian makna, Pak. Di antara maknanya itu apa? As-sukut, yaitu diam. Makanya dilanjutkan hadisnya fa umirna bis-sukut, kita diperintahkan untuk apa? Diam. Wa nuhina 'anil kalam, kita apa? Dilarang bicara. Sehingga kesimpulannya orang sholat ngomong dengan disengaja, sholatnya apa, Pak? Batal. Terus sekarang bagaimana kalau omongnya tidak disengaja? Batal atau enggak? Batal atau enggak? Hah? Batal atau enggak, Pak? Tidak disengaja. Jenengan sholat keceblokan cecek gitu. Anek wong sing wedi mek cecek, Pak ya. Giroh-giroh gitu. Nyeplos ngomong nisan. Batal atau enggak, Pak? Hah? Sampai latah, Pak. Lah ya batal atau enggak tuh? Hah? Boten, Pak ya. Tapi bicara atau enggak itu? Bicara juga gitu. Kaget ya, kaget biasanya wong kaget sing diucap apa, Pak? Hah? Malah bersin ya? Ya enggak bersin loh, Pak. Kaget yang diucapkan apa? Hah? Allahu Akbar. Apik men, Pak. Malah miso, Pak itu. Yang semacam itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau menurut Imam Syaukani, selama itu ngomong ya berarti batal. Tapi kalau ngomongnya itu berkaitan dengan sholat untuk kemaslahatan apa? Sholat itu tidak batal. Contoh konkretnya apa? Yaitu hadis ini kayaknya pernah kita bahas di sini. Nanti jenengan cek di kitab Bulughul Maram bab sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi. Shallan nabiyyu ihda salatayil asyi raqatain. Nabi itu pernah sholat salah satu dari dua sholat siang. Ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat apa? Asar. Tapi kebanyakan ulama ahli hadis menyebut sholat duhur. Raqatain, 2 rakaat. Jadi Nabi, Pak, itu pernah sholat duhur 2 rakaat langsung salam. Jenengan pernah atau enggak? Enggak pernah, Pak ya? Kok ngalahin Nabi, Pak? Wong Nabi we tahu kok. Jadi sholat duhur 2 rakaat langsung apa? Salam. Setelah salam Nabi meninggalkan masjid, berdiri di tumpukan kayu yang ada di depan masjid. Sebenarnya di kalangan para sahabat ketika itu ada Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Khattab, sahabat yang cukup senior, Pak, min kibari sahabah. Tapi dua-duanya itu enggan menegur Nabi, Pak. Soalnya merasa dia secara keilmuan tidak level gitu. Jangan-jangan Nabi mengqashar sholat ini. Tapi dia juga iskal, Pak. Iskal itu punya problem. Qashar itu kan dilakukan ketika musafir, Pak. Meskipun banyak orang, Pak, mau bepergian masih di rumah itu sudah jamak dan qashar itu. Itu enggak betul, Pak. Dia boleh jamak, tapi enggak boleh qashar. Tapi di masyarakat itu masih di rumah karena mau bepergian, itu langsung jamak dan qashar. Jamaknya boleh, tapi qasharnya belum boleh sampai ia meninggalkan desa atau perkampungan dia tinggal, Pak. Kalau sudah keluar kampung, kan berarti sudah disebut
musafir. Tapi kalau masih di rumah hanya boleh jamak, belum boleh qashar. Tapi rata-rata itu sudah qashar, sudah jamak qashar ya Pak gitu. Padahal belum musafir itu ya. Jamaknya boleh gitu. Tapi qasharnya yang belum boleh gitu. Oke. Untungnya dalam kejadian ini Pak, di kalangan para sahabat itu ada sahabat yang dijuluki Dzul Yadain. Dzul Yadain itu tangannya yang panjang secara natural Pak, bukan panjang tangan sing seneng apa? Mencuri. Maksudnya secara natural dia apa? Memang tangannya secara fisik panjang. Dia yang berani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an-nasita am kusirat? Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau salatnya di qashar? Responnya Rasulullah, lam ansa wa lam tuksar. Saya enggak lupa dan juga salatnya tidak di qashar. Bala qad nasita. Dzul Yadain bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah betul-betul lupa. Yang dilakukan Rasulullah apa? Melengkapi sholatnya. Tadi sholat duhur hanya 2 rakaat, berarti kurang berapa Pak? 2 rakaat. Sholat dengan sahabat 2 rakaat lagi. Kemudian setelah salam melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu tempatnya 2 Pak. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Di antara yang dilakukan setelah salam, ketika kita melakukan kesalahan atau kelupaan Pak, dengan menambah atau mengurangi rakaat, itu tempatnya setelah apa? Salam. Tapi kalau jenengan bingung, wis ikut madzhab Syafi'i saja. Pokoknya kalau sujud sahwi sebelum salam. Nanti nek ngapal-ngapal imame kadang ya bingung Pak. Menglaliline opo isa sebelum salam loh, setelah salam. Daripada bingung, ikut madzhab apa? Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i sujud sahwi itu letaknya sebelum salam. Tapi kalau putusan tarjih kadang sebelum salam, kadang-kadang apa? Setelah salam. Di antara tempat sujud sahwi sebelum salam, ketika kita mengurangi rakaat atau menambah rakaat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di sini. Kesimpulannya Pak, Nabi dan para sahabat itu sholat duhur ketika 2 rakaat itu posisi sholat duhurnya itu sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap atau belum? Belum, karena masih 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Mereka berbicara atau enggak? Berbicara, tapi bicaranya ngobrol atau untuk kemaslahatan sholat Pak? Kemaslahatan sholat. Batal atau enggak? Batal atau enggak? Tidak. Berarti kalau ngobrol, bicara untuk kemaslahatan sholat, terutama dalam konteks imam lupa, berarti tidak dianggap apa? Membatalkan sholat. Jelas atau enggak ini? Jelas ya? Ya. Makanya disyairkan yubtiluhal kalamu bittifaqi min amidin wa qila bil itlaqi. Yang membatalkan sholat itu al-kalam, omongan, bittifaqi, menurut kesepakatan para ulama, min amidin, bagi orang yang sengaja, wa qila bil itlaqi, yang menjadi khilaf bagaimana kalau orang yang tidak sengaja. Tadi kalau tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, secara umum ulama mengatakan apa Pak? Tetap batal. Tapi kalau ada kemaslahatan sholat, tidak membatalkan. Yang kedua dari yang membatalkan sholat, wa kullu ma yukhriju lil musalli yasahi an hayati man yusalli. Semua yang mengeluarkan orang sholat dari gerak dan karakteristik orang yang sholat. Misalnya dengan sholat makan, Allahu Akbar, ya ada tahu disenggol Pak, pangan gitu. Batal atau enggak? Batal. Minum, sholat ada es teh Pak, es teh wis laku, tolong wis
jual sana digelodok gitu. Jual digelodok Pak, gelodok itu mana? Gak, gelodok itu nama pasar di Jakarta Pak. Pasar gelodok gitu. Gelodok itu plesetan dari apa Pak? Sing asli Pak? Pak, sing asli gelodok itu plesetan, guyonan Pak. Sing asli apa? Gak asli sebelum jadi gelodok gitu loh. Kok gelodok ya? Itu versi slemetan. Yang versi aslinya apa? Gop. Itu versi yang asli. Versi slemetannya apa? Nek orang payu dol kono ning glodok. Glodok. Maksudnya apa? Itulah guyonan. Tapi betul itu, ada pasar glodok di Jakarta. Memang karena saya pernah tinggal di Jakarta Pak, jadi tahu pasar glodok. Jadi makan minum itu membatalkan sholat. Tapi kalau jenengan kadang kita belum gosok gigi Pak, sholat enek selilite, batal enggak Pak? Kadang ketelan juga tuh Pak. Selilit sama ini loh Pak, kecil itu loh. Berarti selilit ketelan itu belum makan Pak ya? Belum atau enggak? Enggak, maksudnya disebut makan atau enggak ya? Ulun ya. Mangan itu yang enggak batal atau enggak tuh dalam salat? Selilit dilek Pak. Oh gitu. Wes pokoknya intinya kelelek Pak, itu batal atau enggak? Batal atau enggak? Nek jenengan puasa, poso kadang yo selirit bareng ketelan ya Pak tuh. Batal atau enggak itu? Enggak batal Pak, enggak batal. Tapi kalau enggak sengaja Pak, ini jenengan terus jarak itu enggak, maksudnya sengaja jenengan poso sengaja enggak digosoi toh. Enek sebagian makanan beno rasa dikunyah Pak. Kok ana wis jarang. Nah itu kan sengaja, itu berarti apa? Batal, itu batal Pak. Batal ya? Gimana Pak? Semua ini apa? Mengeluarkan seseorang dari apa? Dari sholat. Nek makan minum. Nek jenengan sholat ada nyamuk jengklong Pak, diteblek, batal atau gak sholatnya? Gak batal Pak, keluar darahnya, batal atau gak? Gak. Tapi nek jenengan sholat itu, Pak gak cokot jengklong bawa raket nyamuk itu Pak, diteblek, batal atau gak? Nah bedanya apa bedanya? Ya, itu dalam mazhab Syafi'i Pak. Dalam mazhab Syafi'i yang jelas semua ulama sepakat pembatal sholat itu al-amalu al-kathir. Al-amal al-kathir itu apa? Perbuatan atau gerak yang banyak. Untuk mendefinisikan gerak yang banyak itu maksudnya apa itu? Jadi ini ijtihad Pak, kayak sekarang mazhab Syafi'i untuk menilai air yang banyak itu kriterianya apa? Dua kolah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak Pak. Air banyak itu kalau jenengan gerakkan di sini, di ujung sana nggak ikut gerak, itu berarti airnya banyak Pak. Nek jenengan di sungai atau di kali Pak, di sini digerakkan, sana gerak nggak? Tidak. Tapi nek di jeding kecil itu gerak sini ya sana gerak, itu berarti air yang banyak. Tapi menurut mazhab Hanafi
Sebagaimana juga mereka berselisih pendapat. Yang jelas al-amal al-katsir, perbuatan yang banyak itu membatalkan sholat. Madzhab Syafi'i bikin kaidah, perbuatan banyak itu apa? Salasu khutuwatin mutawaliyat. 3 gerakan yang berturut-turut. Di Sulam Safinah ada, Pak, itu. Tapi kalau tidak berturut-turut tidak dikategorikan al-amal al-katsir. Tapi kaidah ini, Pak, kadang-kadang ya terbantahkan. Wong Nabi itu pernah sholat bawa siapa, Pak? Umamah binti Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ketika sholat pernah bawa siapa? Umamah. Umamah itu bayi laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan, Pak. Perempuan. Ini penting, Pak. Soalnya ada orang yang terlalu kaku gitu. Cah wedok gak oleh neng apa, Pak? Soft atau di depan ini kan depan laki-laki ya. Ada jamaah bawa anak perempuan. Itu sebagian orang itu apa, Pak? Terlalu kenceng gitu. Cah wedok kok digoning kene sing guriwe kan ngono. Tapi Rasulullah itu bawa Umamah gitu. Umamah itu bayi atau anak kecil perempuan gitu. Yang jelas masih digendong, Pak. Digendong itu usianya berapa? 3 tahun ya, Pak, maksimal ya, sekitar 3 tahunan itu. Itu dibawa, kemudian Rasulullah sholat. Ketika sholat digendong, di hadisnya ya, nanti jenengan cek di Bulughul Maram. Wa idza sajada wada'aha. Kalau Rasulullah itu sujud dia letakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha. Kalau dia berdiri itu digendong. Di riwayat Imam Muslim dijelaskan wa kana ya ummun nasa fis shalah. Nabi ketika itu mengimami para sahabat dalam salat. Jangan bayangkan orang menggendong anak kecil, Pak, bayi, itu butuh gerak yang banyak atau enggak? Memungkinkan atau enggak satu gerakan dilakukan berturut-turut, Pak? 3 kali gerakan dilakukan secara berurutan. Memungkinkan atau enggak? Memungkinkan, Pak. Gendong kan gini toh, posisinya kan bisa jadi gini-gini kan. Itu berarti kan satu gerakan 3 kali. Sehingga itu, Pak, kaidahnya kalau kita di Muhammadiyah itu enggak pakai 3 kali gerakan yang berturut-turut. Dikembalikan orang ini kira-kira disebut dalam posisi sholat atau tidak. Makanya tadi saya katakan jenengan ada nyamuk diteblek, itu secara umum kita pahami orang itu masih sholat atau enggak? Masih. Tapi nek jenengan bawa raket nyamuk, meskipun Allahu Akbar terus ngeraketi, Pak, itu pasti dibilang itu orang bukan orang sholat. Itu kan ya. Jadi kaidahnya gitu ya. Terus sekarang yang ketiga itu tarkus syartin, meninggalkan apa? Syarat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah ya. Tapi kesamaannya dua-duanya wajib untuk dilakukan, sehingga ibadah yang kehilangan syarat dan rukun tidak apa? Tidak sah. Kita awali dulu dari meninggalkan syarat. Contoh syarat sholat apa, Pak? Wudu. Kalau orang sholat tanpa wudu sah atau enggak? Tidak sah. Hah? Oh gitu. Tapi kalau tayamumnya punya alasan, kalau enggak punya alasan yo
Enggak sah. Sekarang jenengan enggak punya alasan tayamum, ya enggak sah. Ya. Jadi meninggalkan wudhu itu termasuk meninggalkan apa? Syarat. Tapi di aliran Jawa apa? Ada Islam, ada sholat garingan. Sholat garingan itu sholat tanpa air atau wudhu. Ada Islam kejawen, Pak. Soalnya Jawa ini kan terbuka, Pak. Orang Jawa itu bisa menerima kepercayaan yang bermacam-macam, Pak. Makanya animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Kalau Hindu, Buddha ini kan agama dari India, itu bukan agama pribumi. Termasuk Islam bukan agama pribumi. Tapi Islam masuk ke Jawa itu tanpa peperangan. Beda dengan Islam masuk di Persia, di Mesir itu melalui peperangan. Islam masuk di Indonesia itu dengan damai, Pak. Tidak ada peperangan. Tapi memunculkan problem baru yang namanya sinkretisme. Sinkretisme itu dua kebenaran, dua hal yang diakui sama-sama benar. Kepercayaan Jawa benar, Islam juga benar. Sehingga mereka sholat ya iya, tapi ngasih sesajen juga iya. Sholat, tapi masalahnya sholat ada wudhu. Padahal dalam falsafah Jawa, Pak, orang semakin ngedoi banyu semakin sakti. Makanya nek maling pingin gak kecekel, lima aduse sasi surau, Pak. Itu orang arah kecekel. Karena apa sing pengen nyekel, Pak? Gak kuat awune. Makanya daripada baune gak enak dicekel wis dicolo. Nah, sehingga muncul itu sholat tapi tanpa wudhu. Itu berarti tidak sah itu. Karena apa? Meninggalkan syarat itu. Itu contoh meninggalkan syarat. Syarat sholat yang lain, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat itu. Satrul aurah, menutup aurat itu. Berarti kalau ditinggalkan sholatnya apa? Enggak sah. Terus berikutnya, meninggalkan rukun sholat yang jenengan tadi tanyakan ya. Kalau meninggalkan rukun sholat sengaja, sah atau enggak sholatnya? Tadi kan kasusnya apa? Orang sholat berdiri langsung sujud, tidak rukuk, tidak tidak. Dilihat dulu. Nek sengaja, pokoknya cepet, Pak. Sholat jalan pintas, yaitu apa? Nggak usah rukuk, nggak usah tidak. Berarti apa? Sholatnya batal. Nek dia sengaja, tapi tidak sengaja, batal atau enggak? Tidak. Kalau tidak batal dihitung atau tidak? Tidak dihitung. Berarti ini jenengan sholat lali, mari apa? Mari berdiri langsung sujud, kemudian baru ingat. Berarti ini tidak dihitung satu rakaat. Berarti ditambah satu rakaat lagi, karena yang ini tidak dihitung satu rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis Abu Hurairah yang menceritakan apa, Pak? Sujud sahwinya Nabi ketika sholat duhur tadi. 2 rakaat tuh ya. Terus salam. Berarti kan masih 2 rakaat lagi, belum dilakukan rukunnya, Pak. Tapi rukunnya ditinggalkan secara apa? Tidak sengaja. Berarti apa? Hukumnya tetap sah. Tapi kalau meninggalkan syarat, Pak, ingat baru selesai sholat, Pak, sah atau enggak? Hah? Kalau enggak tahu ya tidak itu. Ya. Tapi kalau misalnya tahu, mengulangi. Tapi kalau menghadap kiblat, Pak, kalau waktunya sudah lewat kan tetap dianggap apa? Sah, karena fa'aina ma tuwallu fatsama apa? Wajhullah. Tapi orang apa? Orang sholat harus fawalli wajhaka syatral masjidil apa?
haram, harus menghadap kiblat. Sehingga kita simpulkan wa tarku syartin kal wudhu'i fa'lami wa tarku ruknin amidan kaman numi. Yang membatalkan salat itu meninggalkan syarat sebagaimana wudhu, fa'lami, ketahuilah. Wa tarku ruknin, meninggalkan rukun, amidan, dengan sengaja, kaman numi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis siapa? Abu Hurairah. Kemudian Pak, karena waktunya tinggal sebentar nih, ada permasalahan gerakan sholat ini batal atau tidak. Yang pertama, kaidahnya gerakan sholat meskipun banyak itu dilakukan oleh Nabi, maka dianggap tidak membatalkan sholat Pak. Kaidahnya itu ya, wa ma aqaral mustafa au fa'alah min harakatin fahiya ghairu mubtilah. Apa yang dilakukan oleh Nabi dari gerakan meskipun banyak, lebih dari tiga kali berturut-turut Pak, fahiya ghairu mubtilah, tidak dianggap membatalkan salat. Yang pertama, kafathil baba, Nabi itu pernah salat sambil membukakan pintu. Jadi Aisyah ingin masuk, Nabi posisinya apa Pak? Salat. Yang dilakukan Nabi apa? Membuka pintu. Tapi perlu dicatat, pintunya rumahnya Nabi ketika itu menghadap kiblat. Sehingga sebagian ulama mensyaratkan Pak, kalau kita membukakan pintu jangan sampai posisi kita tidak menghadap kiblat. Yang kedua, rumahnya Nabi itu kecil. Kalau rumahnya jenengan itu luas, tingkat menisan Pak. Sholat tingkat dhuwur. Ibuke datang Pak, istrinya datang, jenengan bukakan pintu. Buka pintu tak ngenteni sholat bar Pak. Nek jenengan buka pintu yo jalan-jalan Pak nanti sholatnya. Karena apa? Rumahnya luas, itu besar. Itu. Terus yang kedua, wa hamlihi sobi. Nabi tadi pernah sholat membawa siapa? Umamah binti Zainab. Padahal Nabi ketika itu mengimami apa? Sholat. Ini kan berarti gerakan yang banyak, tapi dianggap tidak membatalkan apa? Sholat. Yang ketiga, kalau jenengan sholat di depannya itu ada ular atau kalajengking Pak, boleh dibunuh atau enggak? Boleh Pak. Jenengan ambil pentung, dipendung Pak. Boleh atau enggak? Boleh. Ambil pentung apa Pak? Misuh-misuh Pak, kurang ajar. Utawa glodok. Glodok Pak. Batal atau enggak ini? Batal. Ada sing aneh ular atau kalajengking, bu juga gepuk. Batal atau enggak? Batal, tapi batalnya karena dia sambil ngomong gitu. Tapi kalau ada kalajengking, ular dipukul, dibunuh, itu tidak membatalkan. Nek tikus dus pundi Pak? Oh, tikus is melayu dhewe to Pak. Oke sing melayu. Berarti jelek Pak. Membunuh ular dan kalajengking itu berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, uqtulu al-aswadain, bunuhlah dua hewan yang hitam. Yang hitam Pak. Padahal ular sama kalajengking itu tidak mesti warnanya hitam. Dan kalau misalnya ular hijau mbek kuning Pak, dipateni itu enggak? Kalajengking enggak hitam tapi merah Pak, dibunuh atau enggak? Ya dibunuh Pak, karena hadis ini bicara keumuman. Umumnya ular itu hitam, umumnya kalajengking ya hitam. Tapi bukan berarti harus warnanya hitam. Kenapa kok dua hewan ini? Karena dua hewan ini yang biasanya mengganggu dan menyerang gitu. Ular itu kalau kedesak itu menggigit atau ngeluarin bisa Pak. Sebagaimana kalau
jengking. Tapi kalau misalnya tikus tadi, tikusnya sudah lari, malah melayu, Pak. Makanya disuruh apa? Membunuh. Karena dua hewan ini yang biasanya apa? Menyerang, membahayakan juga. Nabi bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah al-hayyata wal aqraba." Bunuhlah dua hewan yang hitam dalam salat, yaitu apa? Ular dan kalajengking. Makanya wa qatli li hayyatin wa aqrabi. Jadi contoh gerakan-gerakan ini tidak apa membatalkan salat. Ka fathil baba wa hamlihi sabi wa qatlihi li hayyatin au aqrabi. Terus berikutnya, cepat Pak kita. Salat melepas sandal. Jenengan salatnya sandalan tuh gak? Nek enggak sandalan Pak, itu podo mbek wong Yahudi. Makanya sandalan tuh sekali-kali. Enggak, Nabi bilang salat itu suruh pakai sandalan. Khilafan lil Yahud, supaya beda dengan orang Yahudi. Tapi ini perintah ini tidak selalu, Pak. Nek jenengan sekarang sandalan kabeh yo ngrepot takmir. Kan tugas marbot berat Pak. Padahal gajinya saethek. Nabi sholat pakai sandal itu boleh, termasuk ngikuti sunnah Nabi gitu. Tapi perlu dicatat dulu, masjid itu desainnya enggak sebagaimana sekarang gitu. Kalau sekarang enggak mungkin kita sholat pakai sandal. Dan Nabi itu pernah sholat itu, pernah apa? Sholat sandalnya itu kena kotoran, najis Pak. Padahal salah satu syarat sholat apa Pak? Harus at-thaharah minan najasah, suci dari najis di 3 tempat Pak. Apa saja? Badannya, thauban, pakaiannya, makanan, tempat. Berarti kalau sandalnya Nabi kena najis, yang najis apa Pak? Pakaiannya. Tetapi ketika itu malaikat Jibril Pak ngasih tahu Nabi, yang dilakukan Nabi Pak, sandalnya dilepas. Berarti sholat melepas sandal tidak membatalkan. Nek sholat benik Pak, batal atau enggak Pak? Tidak. Nah, apalagi mik Pak. Mik itu untuk kemaslahatan. Sholat ketune menceng di bener Pak, batal atau enggak? Sholat nerima WA Pak, dibaca Pak. Batal atau enggak? Nek menerima WA asal enggak dibaca enggak batal Pak. Enggak, jenengan tak cerita nih Pak. Wong Arab dulu dosen-dosen saya, termasuk dosen juga itu, orang awam apalagi itu. Sholat itu gerakannya wakah Pak, bendera surban, bendera iki. Kadang-kadang sholat itu HP-nya itu lupa nggak di silent Pak itu. Akhirnya ringtone-nya itu bunyi itu. Akhirnya apa? Dipegang HP-nya di silent Pak itu, atau dimatikan. Batal atau enggak? Ketika dibutuhkan maka itu tidak membatalkan. Tapi yang perlu dicatat Pak, sholat semacam itu meskipun tidak membatalkan, apa Pak? Mengurangi kekhusyuan sholat. Semakin jenengan tidak banyak bergerak, semakin apa Pak? Khusyuk itu ya. Kalau angop ditutupi tidak apa-apa Pak. Ya, kalau gebres batalno sholat itu enggak? Iya, masih batal atau enggak? Hasilnya itu loh. Jenengan gebresnya apik atau walek Pak? Oh.
Ya kalau normal Pak itu enggak apa-apa. Sholat dalam keadaan berdiam batal atau enggak? Enggak apa-apa. Karena kalau tasawuf itu suruh fal yadahu, hendaklah dia meletakkan tangannya. Enggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah kan ahenge Pak itu. Nah, kalau berdiam batal atau enggak? Maksudnya ahingnya itu batal atau tidak? Kalau tidak mengenaan ya tidak apa-apa. Sekarang berdiam. Nek gebres itu mungkin bukan unsur sengaja. Nek berdiam Pak. Wih gatel. Iki enek wong melbu misalnya jenengan sendirian itu sholat di kamar lupa kunci lawangnya enggak dikunci kok kayak ada orang masuk terus batal atau kode masih ada manusia di dalamnya. Nek pencuri kan biar cepat keluar Pak gitu. Batal atau enggak? Jawabnya jenengan. Betul itu tidak membatalkan. Di hadis Ali bin Abi Thalib itu kana li min Rasulillah madkhalan. Kata Ali, saya tiap hari itu ketemu Rasulullah 2 kali. Fakuntu idza ataituhu, ketika saya kunjungi Nabi di rumah, wa huwa yusolli, sedang dia dalam keadaan sholat, itu tanah nahali, berdiam, ngasih kode. Tapi ya sewajarnya Pak. Di pol-polo itu ya tentu beda ya itu. Sesuai dengan kebutuhan. Yang semacam itu tidak membatalkan. Yang terakhir Pak, ini karena topiknya panjang. Kalau jenengan sholat kemudian ada yang salam Pak, dijawab atau enggak? Hukum menjawab salam, memulai salam Pak. Iya benar, betul. Memulainya sunnah. Jadi memulai salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Karena wa idza khuyyitum bi tahiyatin apa Pak? Faraddu. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha gitu. Aw radduha itu hukumnya wajib. Tapi memulai salam sunnah gitu. Memulainya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi kalau jenengan sholat dijawab, sekarang jawabannya Pak. Kalau dalam sholat dijawab dalam sholat, atau nunggu setelah sholat, atau ngasih isyarat, atau yang jawaban pertama Pak, A dijawab, B menunggu selesai sholat, C ngasih isyarat, D alternatif yang lain. Tanya teman. Gimana Pak? Dijelaskan. Ya. Nah, ulama juga memiliki jawaban yang macam-macam Pak. Ada yang mengatakan dijawab setelah sholat. Tapi yang dilakukan oleh Nabi di hadis Abdullah ibn Umar gitu, Nabi itu ketika dikasih salam wa yusolli sholat Pak, qala yaqulu hadza, kata Bilal dia melakukan gini, wa basata kaffahu, dia cuma mengisyaratkan dengan apa? Telapak tangannya ya. Jadi tidak dijawab atau menunggu setelah sholat. Itu hanya ijtihad para ulama. Tapi kalau hadisnya nih ngasih apa? Ngasih isyarat Pak. Sholatnya wajib atau sunnah? Nah itu Pak, belum ada keterangan Pak itu. Bisa wajib, bisa sunnah, dan dua-duanya boleh gitu. Makanya disimpulkan wa khal'ihin lain, gerakan Nabi yang banyak itu contohnya membuka kedua terompah atau sandal, wa raddi ala musallimin, dan menjawab orang yang salam, isyaratan, pakai isyarat saja, kama nukila, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah ibn Umar gitu.
Ketika Bilal menceritakan Nabi ketika disalami waktu sholat cukup ngasih isyarat. Mungkin itu saja kajian kita, sudah jam 5. Ini ada pertanyaan atau langsung ditutup saja? Nggih, satu saja ya. Nggih. Waalaikumsalam. Apa Pak? Wudu? Iya. Gimana airnya? Air yang diam. Air yang diam. Contohnya di apa, Pak? Itu tidak dikategorikan air yang diam, Pak. Memang ada alma yang bukan layajri, tidak apa? Mengalir, atau disebut alma ad-daim. Itu hukumnya suci, thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan selama tidak berubah 3 itu Bapak. Launuhu warnanya, ta'muhu rasanya, terus rihuhu baunya. Jadi meskipun air itu diam, tapi sifat karakteristiknya masih belum mengalami perubahan dari 3 ini Pak. Bisa warna, bisa bau, bisa rasa, itu tetap disebut thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Itu termasuk ma'ul mutlak, air yang mutlak. Masih sesuai dengan kaidah al aslu fil ma'i apa Pak? Tahur. Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Cukup ya? Terakhir betulan. Gimana? Dalam kamar. Kan nggak tahu toh Pak ya. Yang mau berdehem Pak kalau gitu. Alih syaratnya. Gitu. Sebagian ulama ada yang membolehkan gitu Pak, tapi masalahnya itu kan tempatnya tidak pas itu loh. Kecuali kalau pas dikeraskan sedikit kan nggak apa-apa. Dikeraskan dikit juga tidak membatalkan, tapi pas waktu takbir intikal gitu loh. Ya. Atau berdehem apa? Ya senteni wae Pak ngono ya. Nggih. Wah, itu topiknya panjang Pak itu. Saya nggak bisa jawab hanya sebentar. Nanti disimpan dulu insya Allah bulan depan. Pokoknya meskipun tidak berkaitan dengan topik yang kita bahas, boleh jenengan tanyakan. Oke ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.